Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Moon in the Day. Oke, drama ini tayang di network ENA dan Genie TV sebanyak 14 episode. Dan ini berdasarkan webcomic ya, dan sudah selesai tayang pada bulan Desember yang kemarin. Oke, jadi Moon in the Day ini yang membuat Mai mau nonton drama ini adalah lead male-nya, yaitu Kim Yong Dae. Nah, jadi Mai ini sudah suka sama Yong Dae itu semenjak nonton dia di drama The Forbidden Marriage. Meskipun sebelumnya Mai udah ketemu dia di drama Extraordinary You gitu ya, tapi menurut Mai dia berkesan banget di The Forbidden Marriage karena dia adalah lead male ya di situ ya. Oke, jadi drama Moon in the Day ini sebenarnya vibe-nya itu agak-agak mirip dengan drama Destined with You ya. Jadi tentang kehidupan sekarang dan ada juga di kehidupan masa lampau gitu. Nah, Kim Yong Dae di sini berperan sebagai Han Jun Oh. Jadi di sini nih Yong Dae berperan sebagai Han Jun Oh dan juga seseorang yang namanya Doha, Kim Doha. Jadi siapakah mereka ini? Nah, pertama kali diceritakan Han Jun Oh-nya adalah seorang selebriti. Jadi dia adalah seorang aktor gitu yang terkenal banget, top star lah dibilang gitu ya. Dia muncul di iklan, pokoknya di mana-mana tuh ada muka dia gitu ya. Dan Han Jun Oh adalah seorang yang ceria, yang konyol juga gitu ya. Karena sebenarnya ternyata dia itu berbeda banget image dia yang dia tunjukkan ketika dia itu menjadi seorang aktor atau bintang iklan dengan image dia yang asli ya. Jadi beda-beda di depan, beda di belakang nih orangnya kayak gitu ya si Jun Oh ini. Nah, suatu hari ini Han Jun Oh berurusan dengan Kang Yong Hwa yang bernama Kang Yong Hwa yang diperankan oleh Pyo Ye Jin. Jadi Yong Hwa ini adalah seorang petugas pemadam kebakaran yang sangat sangat terkenal karena dia itu sampai disebut petugas ajaib gitu ya. Karena dia sampai dalam melakukan apapun untuk menyelamatkan para korban, sampai ya kesuksesan dia itu membuat dia terkenal gitu ya. Nah, suatu hari ini ketemulah mereka berdua itu gara-gara si Jun Oh ini memerankan satu iklan gitu. Dan di iklan itu dia dipadukan dengan si pemadam kebakaran ajaib ini gitu. Dan disitulah Yong Hwa itu baru tahu kalau Jun Oh itu ternyata semenyebalkan itu orangnya gitu ya. Dan tapi ada suatu hal yang terjadi ya. Jadi ada yang ingin mencelakai Jun Oh. Jadi mobil yang berisi Jun Oh lagi istirahat nih di situ. Dan mobil itu mendadak jalan gitu dan terjun ke sungai gitu. Dan Yong Hwa ada di situ. Yong Hwa menyelamatkan Jun Oh. Tapi Yong Hwa sendiri hampir mati ketika menyelamatkan Jun Oh. Itu karena dia kehabisan nafas gitu ya. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Jadi ada suatu roh yang memberikan nafas buatan ke Yong Hwa. Jadi nih ternyata Yong Hwa itu dia tuh merasa ya, selama ini dia tuh selalu dilindungi oleh sesuatu. Dia bilang dia punya dewa pelindung gitu. Dan dewa pelindung dia sebenarnya adalah roh ribuan tahun yang namanya Kim Doha. Dan benar, dia juga diperankan oleh Kim Yong Dae. Oke, jadi roh ini mengikuti Yong Hwa dari sejak Yong Hwa kecil. Bukan hanya dari sejak Yong Hwa kecil, itu ternyata roh ini sudah mengikuti Yong Hwa selama ribuan tahun. Dan ada satu biksu yang ketemu dengan Yong Hwa di subway gitu. Dan biksu ini ternyata sudah pernah ketemu dengan Yong Hwa juga ketika Yong Hwa itu kecil gitu. Jadi biksu ini kecil juga waktu itu. Nah, terus mereka ketemu lagi di subway. Dan biksu ini masih melihat
keberadaan poltergeist itu. Jadi hantu yang pendendam gitu yang disebut ya, yang terus mengikuti Yonghwa. Nah, tapi kenapa Yonghwa malah merasa hantu ini itu menolong dia, bukannya hantu pendendam? Jadi sebenarnya apa yang terjadi gitu ya? Yonghwa pun diselamatkan oleh si Doha ini selama berkali-kali. Dan Yonghwa juga mulai itu memimpikan hal yang sangat aneh. Jadi di mimpi dia bukanlah seorang Kang Yonghwa, tapi seorang gadis kuno yang bernama Hanrita. Nah, jadi di mimpi ini ya, jadi Hanrita itu ingin membunuh seorang nari atau seorang tuan besar gitu ya, yang mana dia itu sebenarnya adalah seorang jenderal dari negara kerajaan Shilla ya, waktu itu di kerajaan Shilla. Jadi si Yonghwa itu melihat segalanya dari sudut pandang Rita gitu ya. Dan yang mengherankan adalah ketika dia ketemu dengan Junho gitu, dia melihat bahwa si Kim Do-ha nari ini wajahnya sama dengan Han Junho. Jadi dia bingung banget itu. Jadi malah dia sempat diledek oleh Oni yang tinggal bareng dengan dia, yang namanya siapa ya, Oni yang centil itu, Choi Na-yeon, yang diperankan oleh Moon Ye-won. Jadi si Na-yeon ini bilang kalau si Yonghwa ini kena star syndrome, pokoknya kayak gitu ya istilahnya. Si Yonghwa itu mungkin sebenarnya suka banget dengan si Junho, sampai-sampai memimpikan Junho itu dalam pakaian kuno gitu, dia bilang kayak gitu ya. Nah, tapi pada suatu hari ya, bukan pada suatu hari sih. Nah, ini ya, lanjut kisah kita tentang si Yonghwa tadi menyelamatkan Junho kan gitu kan. Nah, ternyata setelah itu Junho itu diagnosis kalau dia tuh sudah ada penyakit jantung, dan penyakit jantung dia itu sudah semakin parah gitu. Dan akhirnya dia pun tidak bangun setelah diselamatkan oleh Yonghwa ya. Dia dinyatakan meninggal. Tapi ada suatu hal yang terjadi. Nah, ini dia kuncinya yang buat segalanya menarik. Jadi ketika mayatnya Junho itu kosong, Kim Do-ha yang telah menghantui Yonghwa selama ribuan tahun itu masuk ke badannya Junho. Jadi Junho itu bangkit dari kematian. Tapi Junho yang sekarang itu beda banget dengan Junho yang lama. Ya, karena ya Kim Do-ha ini tentunya berbeda banget dengan si Junho yang konyol gitu ya. Jadi orang-orang di sekitar Junho itu pun merasakan perubahan yang terjadi pada dirinya. Seperti Han Min-oh yang diperankan oleh On Ju-wan. Min-oh ini adalah hyongnya Junho, itu dia aja merasa dongsengnya ini beda banget gitu ya. Meskipun pada saat-saat tertentu itu bisa terasa mirip lagi gitu. Itu karena Kim Do-ha itu bisa melihat kenangan yang dimiliki oleh Junho karena dia masuk ke badannya gitu ya. Nah, yang lebih lucu lagi nih, manajernya Jang Yoon-jae yang diperankan oleh Kim Dong-young. Ini lebih lucu lagi gitu ya. Dia sampai ketakutan karena dialah sebenarnya orang pertama yang menyadari, dan ini ya, bukan hanya menyadari, dia juga istilahnya sengaja nih dikasih tahu oleh Do-ha kalau dia adalah sebenarnya hantu dari ribuan tahun. Jadi Yoon-jae ini hidupnya tertekan banget guys sebagai seorang manajer. Kasihan gitu ya. Karena ngomong-ngomong dia itu orang pertama yang percaya kalau si Junho ini bukanlah Junho yang asli gitu ya. Nah, keberadaan Do-ha di badan Junho ini sebenarnya menolong Junho ketika dia harus syuting drama kolosal gitu ya. Jadi ketika syuting drama kolosal kan si Junho itu sampai di underestimate orang karena selama ini dia itu ada disleksia ya, dia tidak bisa membaca dengan baik gitu ya. Dan aktingnya pun kaku gitu. Tapi ketika Do-ha berada di badan Junho, itu akting dia jadi bagus banget. Terus dia jadi pinter panahan. Pokoknya beda banget ya. Jadi cocok banget untuk film kolosal. Jelas lah kan, karena Kim Do-ha itu adalah seorang
jenderal yang tidak terkalahkan gitu ya. Nah, lanjut lagi. Jadi si Yonghwa itu terus-terusan memimpikan itu tentang yang kuno-kuno itu sampai suatu hari Junho kan ketika si Doha bangun di badan Junho, dia itu mendadak jadi sangat terobsesi dengan Yonghwa gitu. Jadi dia mau Yonghwa di sisi dia sampai Yonghwa itu disuruh menjadi bodyguardnya Junho gitu. Dan akhirnya ketahuan juga suatu hari Yonghwa itu memimpikan Junho. Jadi begini ya, Junho itu ketika bangun ya, dia itu langsung mau menemui Yonghwa yang pingsan dan ingin membunuh Yonghwa. Tapi keinginan itu gagal gitu ya, si Junho terhempas. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Jadi Yonghwa ini punya jimat yang dia pakai di gelangnya itu. Nah, itu untuk menghindari roh jahat untuk menyakiti dia gitu ya. Tapi kenapa Doha itu malah mau bunuh Yonghwa? Bukannya Doha selama ini melindungi Yonghwa gitu ya. Nah, jadi ternyata yang ada di pikiran Doha selama dia ribuan tahun mengikuti Yonghwa, Hanrita yang bereinkarnasi. Kalau nggak salah Yonghwa ini reinkarnasi yang keberapa? 16 atau 18 ya. Ya pokoknya kayak gitu lah ya. Nah, jadi sampai si Doha ini tahu supaya dia itu bisa lanjut ke alam berikutnya, dia harus membalas dendam, yaitu dengan membunuh Yonghwa gitu. Dan akhirnya dia punya kesempatan untuk membunuh Yonghwa karena dia akhirnya mendapat bertubuh kan gitu ya. Tapi dia malah tidak berhasil membunuh Yonghwa. Sampai berkali-kali dia ingin membunuh Yonghwa. Pada suatu hari ketika Yonghwa terbangun dari mimpinya, dia memanggil Junho dengan sebutan Nari. Nah, jadi di situ Junho tahu Yonghwa itu ternyata memimpikan kisah mereka, ya. Jadi itu cukup lama sampai prosesnya si Yonghwa itu mau menerima bahwa sebenarnya dia itu memimpikan kehidupan dia yang lama gitu. Dan Junho pun bertanya ya, ingin Yonghwa itu mencari tahu alasan dia terbunuh, dia bilang kayak gitu ya. Tapi padahal alasan dia terbunuh adalah, dan siapa yang membunuh dia adalah, kamu bisa nonton sendiri di drama Moon in the Day ya. Dan juga ada satu tokoh yang jahat banget guys, dia adalah aboji angkatnya dari Doha yang namanya Soribu yang diperankan oleh Lee Kyung Yong. Aduh, dia itu serem banget guys. Jadi dia itu sebenarnya iri karena kemampuan Doha itu sampai diakui oleh raja, dan bahkan si Soribu ini disuruh pensiun ya, supaya katanya Doha saja yang menggantikan dia. Kamu sudah cukup gitu katanya ya. Ternyata dia iri dengki guys. Jadi Soribu itu sampai merencanakan pembunuhan terhadap Doha gitu ya. Dan kamu tahu sebenarnya apa yang dilakukan Rita di masa lalu? Jadi Rita ini adalah anak dari pengkhianat yang dibunuh oleh Doha. Jadi mereka itu kayak pemberontak gitu, dan Doha itu membantai semua keluarganya Rita, tapi Rita masih selamat gitu ya. Nah, jadi Rita suatu hari itu membalas dendam dengan Doha, dan sebenarnya pada awalnya mereka itu saling bertukar janji gitu ya. Oke, kamu bertahan sampai kamu tuh bisa kuat untuk bunuh aku, kata Doha gitu. Tapi lama-kelamaan mereka berdua malah jatuh cinta. Nah, apa yang akan terjadi dengan Soribu ketika Hanrita itu tahu Soribu ini jahat, dan dia pun ingin melindungi Doha? Dan siapa yang bunuh Doha? Alasan apa sebenarnya Doha itu terbunuh? Dan bagaimana cara Doha untuk akhirnya lanjut ke alam yang berikutnya? Tapi padahal ketika dia masuk ke tubuh Junho, dia pun jatuh cinta lagi dengan Yonghwa. Begitupun Yonghwa jatuh cinta dengan Junho gitu. Tapi ketika Yonghwa itu tahu masa lalu yang sesungguhnya, apa yang akan ada di pikiran Yonghwa? Dan Soribu pun kembali mengikuti mereka ke masa sekarang ya, dengan merasuki tubuh Sok Chol Wan.
yang diperankan oleh Jong Eun In. Wah, ini ya, Mai kagum banget sama aktingnya Jong Eun In. Keren banget aktingnya ya. Kamu bisa lihat, kamu akan ngerasa ngeri sendiri gitu ya. Oke, jadi untuk menjawab semuanya nih guys, kamu harus nonton drama Moon in the Day. Karena dramanya seru banget, dijamin bikin kamu tuh penasaran dan pengen nonton sampai selesai cepet-cepet gitu ya. Oke, kita lihat dulu episode ratingnya. Wah, tapi episode ratingnya agak flop ini ya, di Nationwide dan juga di Seoul. Yang terbaik hanya 2%-an, di endingnya itu hanya 1,9%. Aduh, sayang banget ya. Kenapa ya? Masalahnya di mana sebenarnya? Tapi menurut Mai ceritanya menarik gitu ya. Kalau kamu suka Destiny with You, ini agak mirip. Jadi perlu juga kamu nonton drama Moon in the Day gitu. Netizennya ini bilang, ini dari web Asian Wiki ya, love their drama. Oke, ini ada yang panjang banget ini. I freaking love this underrated drama katanya. Oh, katanya begini, plotnya itu cepat, terus turun, bagus lagi, turun lagi, sampai berkali-kali katanya ya. Chemistry-nya bagus katanya. Oh, netizen bilang ya meskipun chemistry mereka bagus nih, si Yongdae dan juga Pyo Ye-jin, tapi katanya ini sepertinya mereka itu agak malu-malu mengekspresikan gitu ya. Iya, sedih ya. Ada banget ini sedih-sedihnya tuh, Mai sampai nangis juga loh. Ya. Kasian banget gitu. Kalau kamu nonton, kamu bisa lihat kenapa mereka itu kasihan gitu ya. True love, iya bener banget. Jadi intinya ini suka nih netizen yang ini ya. Kim Hyun-dae is always so brilliant and handsome. I agree with you. Even more so in costume sagak drama. Seguk? Sagak? He becomes like double, triple more handsome. Ya ampun, bener banget ya. Mai itu sebenarnya suka banget sama Yongdae, kan Mai bilang kayak The Forbidden Marriage gitu ya. Nah itu dia tuh cocok banget dia dengan pakaian kuno. Aduh, Mai sampai mind blowing buat Mai gitu ya. Oke, katanya Pyo Ye-jin juga bagus banget memerankan melodrama romance segini katanya ya. Kenapa dramanya underrated katanya? Ini salah satu drama terbaik di tahun 2023. Aktingnya Pyo Ye-jin bagus katanya. Yongdae juga. Dua karakter yang berbeda. Ya, jadi Mai mau memuji ini Yongdae itu bisa memerankan Jun-oh dan juga Do-ha itu yang bertolak belakang banget gitu ya. Kalau memang Ye-jin juga berbeda, itu karakter Yonghwa dari Ta gitu ya. Tapi Mai lebih suka ngelihat perubahan ekspresinya Yongdae itu ketika memerankan dua karakter dia. Itu luar biasa banget gitu ya. Sampai wah gitu ya, suaranya aja bisa berubah gitu ya. Jadi memang Yongdae membuat Mai kagum banget. Meskipun pada awalnya Mai itu ketawa karena Mai itu inget ketika di The Forbidden Marriage gitu ya, Yongdae itu lucu banget waktu jadi si kingnya itu. Jadi agak konyol gitu. Jadi ketika Mai lihat gitu, pertama mau ketawa gitu, tapi ternyata peran dia serius di sini guys. Jadi ya jadi ketawa gitu ya. Oke, kita lihat ada rating-rating mungkin dari web lain gitu ya. Dari My Drama List 7,7 dari 10. It's not bad.
9,2 dari 10 loh di Viki. Oh, itu tinggi sekali ya. Underrated drama ini. Di IMDb 7,1 per 10. Masih ada nggak ya? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Oke, jadi menurut Mai, bener ya, drama ini kayaknya underrated. Mai nggak tahu juga kenapa, tapi menurut Mai bagus kok ya. Jadi di Asian Wiki sendiri, drama ini mendapatkan rating sebesar 90. Nah sih? Ini para user Asian Wiki itu suka dengan drama Moon in the Day ya. Untuk Mai sendiri, Mai akan kasih drama ini rating sebesar, Mai agak bimbang ini ya, agak bimbang karena sesuatu dan lain hal. Oke, Mai akan beri drama ini rating sebesar 91. Oke, jadi menurut Mai, kamu harus nonton drama ini karena plotnya keren. Ini melibatkan masa lalu dan akan buat kamu penasaran guys. Nonton Moon in the Day. Lagu-lagunya juga keren ya, maksudnya ini lagu yang cocok banget untuk di zaman dulu gitu ya, dan juga di zaman sekarang gitu. Oke. Ya ampun, ini Sia Junsu. I'm one of the big fan gitu ya, dari sejak zaman TVXQ gitu ya. Aduh, suaranya Sia. Oke, ini Mai mau bahas dulu dari pemeran utamanya tentunya. Kim Yong Dae, kelahiran tahun 96. Dia ini ganteng. Ganteng. Dengan tinggi badan 185 cm. Drama series dia udah banyak, drama spesial juga ada. Awards juga sudah dapat, guys. Jadi dia itu berperan di drama terkenal Penthouse ya, meskipun Mai nggak nonton Penthouse waktu itu. Welcome to Waikiki juga, itu kan terkenal kan ya. Mai pertama kali ketemu dia di drama Extraordinary You di tahun 2019 sebagai Oh Nam-ju. Nah ini dia salah satu peran utama juga ya, meskipun nggak sampai ganteng banget di drama ini gitu ya, ternyata dia semakin lama semakin glow up guys. Oke, abis itu Mai nonton dia di drama, loh sebentar, oh dia muncul di When the Weather is Fine ya. Tapi bukan peran utama ya. Di sini dia berperan sebagai Oh Yong Woo. Dan setelah itu, nah kan dia main di drama Penthouse tuh. Habis itu lama banget ketemu dia lagi di drama The Forbidden Marriage sebagai Lee Hon di tahun 2023. Nah ini dia sebagai peran utama gitu, lead male ya. Dan dia mendapatkan Excellent Actor Daily and Short Drama di MBC Drama Awards. Hebat ya, karena memang aktingnya bagus banget dan konyol banget dia di sini guys. Dan setelah itu nonton dia lagi di drama Moon in the Day di tahun 2023 sebagai Han Jun-oh dan Do-ha. Dan dia ada drama berikutnya yang judulnya Because I Want No Loss di tahun 2024 sebagai Kim Ji-wook. Tahun ini ya. Sebentar. Sepertinya dia sebagai lead male ini berperan dengan Shin Min Ah ya. Wow, oke. Akan masuk ke watching list Mai ini nanti ya. Oke. I love Kim Yong Dae. He's good and love The Forbidden Marriage. Hope he gets to reunite with his co-star in Penthouse. Lagunya. Terus, sebentar. Hope, I'm a fan of Kim Yong Dae since Penthouse. Wow, udah lama ya.
His acting is getting better every time. Setuju banget. Nah, katanya bagus banget dia berperan sebagai Doha dan juga dia berperan sebagai Jun-oh ya. Ya, setuju banget. Nah, kan kamu lihat banyak banget pujian buat Kim Yong-dae. Kamu gak mau nonton dramanya, rugi nanti ya. Oke, Kim Yong-dae. Hyo Ye-jin, kelahiran tahun 92. Sudah pernah mendapat awards juga. Mai itu pertama kali ketemu dia di drama. Sepertinya ini ya. While You Were Sleeping di tahun 2017. Lama banget ya. Sebagai Cha Yo Jong. Bukan peran utama sih ya. Oke. Dan setelah itu nonton dia di drama What's Wrong with Secretary Kim di tahun 2018 sebagai Kim Ji-a. Wow. Oke. Salah satu peran utama dia di sini ya. Dan setelah itu nonton dia di drama VIP sebagai On Yuri di tahun 2019. Udah banyak banget peran dia ya. Yuri ini, oh iya, ini salah satu peran utama juga di VIP. Dan di sini dia mendapatkan award Best Female Character di 2019 SBS Drama Awards. Dan setelah itu nonton dia di drama Our Blooming Youth sebagai Jang Garam di tahun 2023. Nah, ini di Our Blooming Youth dia menjadi sahabat baiknya si lead female di sini ya. Setelah itu nonton dia di Moon in the Day sebagai Kang Yong Hwa dan Han Rita di tahun 2023. Dia juga ada drama series yang tayang tahun ini nih, I Openly Dream of Cinderella sebagai Shin Jae-rim. Dia sebagai pemeran utama seperti di sini ya, bersama Lee Jun Young. Oke. Kita lihat komen para netizen. Perfect cast in Moon in the Day. Oke. Oh, katanya pertama kali lead female katanya di Moon in the Day ya. Oke. Oke, banyak yang memuji juga aktingnya Hyo Ye-jin. Iya, mudah-mudahan makin maju aja karir aktingnya ya. Oke, ini para pemeran antagonisnya ya. Jong Eun In ini opa kelahiran tahun 70 ya. Dan dia ini wow, movie-nya banyak banget, dramanya udah banyak banget gitu ya. Award-nya juga banyak. Jadi Mai itu ketemu dia di drama apa aja ya. Ini saking banyaknya ya. Saking banyaknya. Oke, dia di Our Blooming Youth, jadi dia udah ketemu Ye-jin gitu ya. Nah, sebagai menteri kanan. Ini kalau nggak salah dia sudah, ini yang kanan yang baik atau yang jahat ya? Lupa. Oh, yang jahat tentunya ya. Ya ampun. Kok dia perannya antagonis terus ya gitu ya. Di The Good Bad Mother. Ya ampun. Sebagai Oh Tae-soo, The Good Bad Mother, dia iyalah, jahat lagi guys. Antagonis mulu nih. Di Numbers, di Numbers Mai itu inget banget malahan sama dia. Justru gara-gara Numbers sih Mai inget dia ya. Sebagai Jong Tae-song. Mana dia? Mana ya? Mana sih? Bukan dia yang khas itu gitu. Sanga Group, ya kan? Dia juga antagonis di sini guys. Jadi peran antagonis yang luar biasa ya.
Tupa yang satu ini. Oh, katanya pernah berperan sebagai orang baik katanya. Kayaknya di Prison Playbook katanya ya. Tapi katanya ada netizen ini yang bilang dia ini sebenarnya a big soft teddy bear in real life. Tapi ketika di peran ini aja ya, di dramanya aja gitu ya, wah hebat banget loh dia ini actingnya. Mukanya juga khas banget sampai Mai itu inget gitu ya. Semoga nanti bisa ketemu lagi dia. Siapa tahu jadi peran protagonis gitu ya. Oke, ini juga nih yang berperan sebagai si Soribu ini. Waduh. Lee Kyung Young. Kelahiran tahun 60. Ya, Ajosi ya. Ajosi kelahiran tahun 60, 1960. Waduh, movie-nya guys. Ini scrollnya 5 kali loh. 6 kali. Drama seriesnya banyak juga. Director juga, screenwriter juga. Udah hebat banget. Award sudah punya. Kayaknya tuh ya, kayaknya Mai itu pernah lihat dia di mana lah ya. Karena kayak mungkin di drama-drama kolosal deh kayaknya ya. Oh, pertama kali ketemu dia sebentar. Waduh, itu udah drama yang udah lama-lama banget loh. Belum bangkit dari shock kan ya. The Bride of Habek. Oh, tapi enggak, dia cuma cameo di situ ya. Bentar. Heci, siapa nih? Dia jadi siapa nih? Apakah dia menjadi peran antagonis? Oh, tidak kelihatan dia di sini perannya siapa ya. Oke. Yang jelas dia di sini di Heci ini berperan sebagai Min Jin Hoon. Vagabond habis itu sebagai Edward Park. Nah, kalau Vagabond ini Mai udah mulai inget-inget nih sama dia. Si Edward ini dibilang jahat juga enggak, baik juga enggak, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih. Terus ketemu dia di sebentar. Again My Life sebagai Jo Tae-sop. Again My Life dia baik atau enggak ya? Mai udah lupa. Gak tahu dia baik atau jahat di sini ya. Tapi dia peran utama barengan Lee Jun Ki. Dokter Lawyer ini yang Mai tonton bukan sih? Oh, sampai akhirnya nonton lagi di Moon in the Day ya. Jadi terakhir sepertinya dia di Again My Life ya, agak berkesan buat Mai gitu ya. Muka dia itu khas juga ya. He's the best. Oh, when he's there, you know the show was to be good. Wow. He's smart, evil, but likable villain. Iya, benar. Iya, antagonisnya bagus banget. Jadi memang beliau ini dengan tadi Jong Eun In ya, itu wow, itu perpaduan antagonisnya luar biasa gitu. Jadi dengan peran-peran yang luar biasa ini guys, apa yang buat kamu ragu-ragu buat nonton drama Moon in the Day? Oke. Nah, di watching list Mai ini lagi nonton drama Vigilante. Sekarang di episode akan nonton episode 2 gitu ya. Cuma 8 episode sebentar aja selesai. Kayaknya minggu depan Mai akan bikin drama reviewnya lagi ya, Vigilante. Terus ada My Demon, The Perfect Deal, A Good Day to Be a Dog, The Worst of Evil, dan masih ada banyak lagi. Jadi Mai masih belum berani nambahin watching list Mai karena Mai mau coba habisin dulu yang udah di bookmark gitu ya. Tetap sabar gitu. Oke. Dan makasih banget buat kamu yang sudah dukung drama review Mai. Jangan lupa kamu tinggalin jempolnya di video yang sudah kamu tonton. Dan Mai juga butuh kamu buat subscribe di channelnya Mai. Terutama buat kamu penggemar drama review Mai, supaya kamu gak ketinggalan gitu ya postingan drama review Mai. Dan jangan lupa juga kamu bisa bagikan link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya.
yang butuh referensi K-drama yang ingin mereka tonton. Oke, sampai di sini drama review untuk drama Moon in the Day. See you at the next K-drama review by Miley.